Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini akan menjelaskan terkait kapsul, mulai dari pembuatan hingga edukasi penggunaan kepada pasien sesuai dengan resep yang sudah didapatkan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas laporan praktikum Compounding and Dispensing Fakultas Kedokteran Prodi Farmasi Universitas Tanjung Pura. Yuk kita simak videonya. Dosen pengampu pada praktikum kali ini yaitu Ibu Dr. Siti Nani Nurbaiti, S.Pharm, MSI, ABT. Adapun anggota kelompok 1 dari kelas A3 yaitu Bella Septiani dengan NIM 12, Adinata dengan NIM 30, Ali dengan NIM 60, Frankie dengan NIM 69, Salsa dengan NIM 72, dan juga Lydia dengan NIM 81. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995, kapsul merupakan suatu sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Kapsul harus sesuai dengan persyaratan dalam Farmakope Indonesia mengenai keseragaman bobot dan waktu hancur setelah diminum. Obat yang dimasukkan dalam kapsul dapat berbentuk serbuk yang tidak boleh merusak dinding kapsul. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Untuk resep dapat dilihat pada video. Alat inti terdiri dari timbangan, alat cetak kapsul, dan juga mortar alu. Sedangkan bahan yang digunakan disesuaikan dengan resep yaitu terdiri dari CTM, aminopilin, ephedrine HCl, dan laktas kalsium. Dan yang terakhir yaitu cangkang kapsul. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Langkah pertama yaitu semua bahan ditimbang dan sudah dihitung dosisnya sesuai dengan resep yang telah diberikan. Bahan-bahan yang ditimbang terdiri dari CTM, ephedrine HCl, aminopilin, dan laktas kalsium. Langkah kedua yaitu obat dalam bentuk tablet harus digerus terlebih dahulu hingga halus sebelum dicampur dengan serbuk. Hal ini untuk mencegah terjadinya serbuk yang tidak homogen. Langkah ketiga yaitu tablet yang sudah dihaluskan dicampur dengan semua bahan serbuk yang sudah ditimbang. Kemudian homogenkan. Pastikan semua bahan tercampur dengan merata. Langkah keempat yaitu disiapkan alat cetak kapsul untuk memudahkan proses pengisian kapsul. Langkah kelima yaitu pengisian kapsul. Serbuk dituang ke dalam cangkang secara hati-hati menggunakan sudip. Pastikan semua cangkang terisi dan juga tidak ada serbuk yang tersisa. Langkah keenam yaitu cangkang yang sudah terisi selanjutnya ditutup menggunakan tutup cangkang. Langkah ketujuh, kapsul yang sudah ditutup dan berisi obat selanjutnya diambil dan disimpan ke dalam plastik klip untuk diberi etiket, dan kapsul pun siap untuk diserahkan kepada pasien.
Etiket yang digunakan yaitu etiket putih. Kenapa menggunakan etiket putih? Etiket putih adalah etiket yang digunakan untuk obat dalam atau obat yang dikonsumsi melalui saluran pencernaan atau secara oral. Jenis obat yang menggunakan etiket putih diantaranya bentuk tablet, kapsul, puyer, sirup, sirup tetes atau drop, ataupun suspensi. Dan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu dalam bentuk kapsul dalam sediaan oral. Berikut adalah video edukasi untuk pasien. Selamat menyaksikan. Atas nama Ibu Rihana. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ali, saya operator pada produk ini. Saya izin meminta waktunya 5-10 menit untuk melakukan pre-puas obat. Apakah diperkenalkan? Boleh ya? Oke. Sebelumnya saya bertanya, apakah ini obat untuk ibu atau untuk baby? Untuk ibu sendiri. Saya ingin bertanya, apakah dari dokter sudah mengatakan mengenai obat yang diberikan? Lalu apakah dari dokter ada menyampaikan mengenai cara menggunakan obat? Lalu apakah dari dokter ada menyampaikan alasan setelah menggunakan obat ini? Saya ingin meluruskan itu, jadi obat ini dikonsumsi sesudah makan anak. Jadi dijedakan 2 jam setelah makan. Lalu obat ini dikonsumsi 3 kali sehari. Nah, itu jedanya 8 jam sekali. Nah, ini saya ada menuliskan jam 6, jam 15, dan juga jam 20 untuk mengkonsumsinya supaya berbeda. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Kebetulan saya kan dari Jakarta perjalanan dari kantor ke rumah saya juga puluhan, dan saya dari bisa sampai di rumah itu sekitar jam 10 juga kan melakukan itu kan tidak apa-apa kalau saya langsung mencoba. Tidak apa-apa. Jadi walaupun telat sebentar nggak apa-apa, asalkan jadi waktu pulang kerja kalau ibu ketiduran dan bangunnya subuh, nah itu kan bisa telatnya jauh betul. Nah jadi itu konsumsinya 1 aja ke kapsulnya, jangan 2 kapsul. Oke, mungkin boleh diulangi untuk cara penggunaan obatnya. Jadi obatnya diminum 3 kali sehari setelah makan, itu ada jeda 8 jam untuk obat. Oke. Lalu untuk efek samping dari obat ini, itu akan juga mengancam ibu. Jadi kalau bisa konsumsinya jangan di saat ibu mau mengeluarkan darah. Oke, kalau dipahami. Lalu untuk keseharian ibu sendiri, sehari-hari jika tidur menggunakan kipas angin atau AC atau tidak menggunakan kipas angin. Nah, kalau ibu menggunakan kipas angin, itu nanti diarahkan ke dinding aja supaya anginnya dipantulin ibu. Jangan langsung mengarah ke wajah ibu atau ke dada ibu. Seperti itu. Oke, lalu ada yang dibingungkan dari obat yang akan saya berikan ini? Ini obatnya saya berikan. Lalu ini untuk kopi resepnya. Jadi nanti waktu ibu mau menebusnya lagi setelah obat ini habis, bawa resep ini ke apotek ini ya. Ada yang ditanyakan? Kalau misalkan saya bisa resepnya nggak di apotek ini apa tidak apa-apa? Tidak. Oke, sebenarnya. Terima kasih ibu, lekas sembuh ya ibu. Demikian pembahasan kita mengenai sediaan kapsul, mulai dari cara pembuatannya hingga proses pemberian edukasi kepada pasien. Terima kasih sudah mengikuti proses pembuatan sediaan kapsul dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian tentang dunia farmasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu pastikan obat yang Anda konsumsi berasal dari sumber yang baik dan juga sesuai dengan resep obat dari dokter. Sebelum video ini berakhir, ada sedikit pantun. Pergi ke ladang membawa cangkul, singgah sebentar di pinggir rawa. Begini cara membuat kapsul. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.